Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat-sehat saja nggih. Pada pertemuan hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bab 3 nggih. Untuk bab 3 ini, kita membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang tata aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dapat menerapkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, materi pembelajaran pada kesempatan ini itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu makna peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, tata urutan peraturan perundang-undangan, dan yang keempat adalah sikap mentaati peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memasuki ke materi, terlebih dahulu coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, terlihat gambar tersebut itu sedang apa? Coba anak-anak pikirkan. Ya. Orang-orang tadi itu menggambarkan tentang orang-orang itu sedang mengantri ya. Nah, kenapa harus mengantri? Karena setiap orang itu harus memiliki kesadaran untuk menerapkan budaya antri. Nah, sikap tertib tersebut menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu makna peraturan perundang-undangan. Nah, tahukah kamu apa makna peraturan perundang-undangan itu? Nah, sudah dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, aturan di Indonesia itu mempunyai landasan. Landasan itu adalah dasar, ya. Nah, mempunyai 3 landasan. Yang pertama itu adalah landasan yuridis, kemudian filosofis, dan sosiologis. Apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Itu adalah landasan yuridis. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Nah, di sini sudah saya tampilkan yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran,
dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia ini. Yang bersumber dari apa? Yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu merupakan landasan filosofis. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosiologis. Apa itu landasan sosiologis? Landasan sosiologis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, landasan sosiologis itu sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Nah, di sini itu ada 7 tahapan. Ya, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini Undang-Undang Dasar itu adalah sumber yang tertinggi dari hukum, ya, sumber tertinggi. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR. Nah, kemudian yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya adalah peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, itu tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Jadi, tata urutan itu harus urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah penjelasan dari tata urutan tadi, ya. Kalian bisa membaca sendiri. Ini kemudian yang ketiga, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian yang ketiga kita mempelajari sikap mentaati peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Mentaati itu berasal dari kata dasar taat, yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Nah, jadi sikap mentaati peraturan itu adalah sikap taat kepada peraturan. Nah, sekarang silahkan anak-anak mengamati gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, analisislah apakah gambar tersebut sudah menggambarkan sikap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kalian berikan penjelasannya. Nah, jawaban kalian silahkan tulis di kertas, kemudian difoto, kemudian nanti dikirim ke grup WA. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Guru berikan untuk pertemuan hari ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.